atos medune iki atos terus ya berat. Nah berat karena apa, si sulingannya ini yang ngasih saran tripod dikecilin. Nah contohnya ya Iya mas sulingan. motif. Nah ini ada yang namanya sulingan sok yang sudah saya modif dikecilin. Dulu saya waktu belum tahu ya ikut-ikutan temen lah, belum tahu ya namanya, belum tahu ya, kurang ngerti ya, tiru-tiru siki ya, tiru-tiru yang ngono ya, rasanya dewek kayak gue kayak gie dikecilin ya. Apa yang terjadi saudara-saudara, umpamanya ini 5 mili 4 ini kayaknya 4 loh kalau salah ya, 4 diukur ngapa malas temennya kok kericak dia senang ngarep PP 3 ya 3 lebih dikit lah, kecilin jadi 1,5 2 ini nggak salah, iya 2, saya kecilin jadi 2 mili. Dan olinya saya pakai oli Garden. Oli Garden itu. Nah itu saya dulu ikut-ikutan bro, pakai oli Garden ini kecilin. Yang terjadi apa? Yang terjadi, pantat ya itu pantat pada saat jadi sebenarnya enggak ya, sebenarnya sih namanya kayak gini ya, orang kalau sudah modif dan dia percaya ya pasti enak-enak aja. Dulu saya enak-enak aja bro, pakai ini sendiri ya, pakai bikinan sendiri terus kasih oli ya, gimana caranya saya mukanya sambatnya enak gitu loh, padahal bikinnya sendiri. Tapi merasakan yang lihat tuh ya, ternyata saya itu belandrang apa ya gitu loh. Jadi kita melenceng gitu ya nggak melenceng sih, namanya juga nggak tahu ya, orang ngerti ya bebas ya. Pokoknya setelah belajar, oh ya ternyata diapain ya, intinya pada saat kalau ini dikecilin terus kasih oli yang ini namanya bomo ini namanya W nya ya, kalau di oli kan ada W40 W40 saya 40 saya 90. Iya dia lebih keras turun ya, ribonya baliknya lama. Tapi kan dia mengurangi nilai pada saat dia turun, dia nilainya berkurang. Yang tadinya dia harus saya empuk jadi lebih keras, lebih enggak empuk gitu loh. Iya, enggak smooth tapi lah. Nilainya bertambah sedikit pada saat dia tuh naik baliknya. Iya balik ya, namanya partai kere ore ya, modif celana aneh lah, ana mesin las dilas, ana mesin bor dibor kayak gue. Iya. Karena irit dana ya. Yang irit dana karo ya anu kepengin balap kepriwe caranya ya kayak gini caranya. Nah, apakah ini bener? Nggak tahu. Saya nggak tahu ini bener apa enggak. Pokoknya bebas terserah kalian. Kalau mamanya gini ya, yang dicari itu kalian kayak gini ya. Kalau kalian riset mamanya, saya cobalah triknya Mas Andri gitu ya, dikecilin terus kasih oli, apa yang terjadi? Motornya jadinya atos ngarepe, atos medune iki atos terus ya berat. Nah berat karena apa, si sulingannya ini menjadi kecil bolongannya. Iya. Nah dalam motor-motor yang menurut saya upgrade ya di shockbreaker depan itu turunnya itu cepet gitu loh, kayak kita mau naik shock upside gitu ya. Kita mamanya penasaran dengan shock yang bagus, kita coba motor yang bagus. Motor yang bagus yang kiranya nyaman dipakai itu yang dicontoh dulu, jangan asal modif dulu. Pokoknya ini ya, motor CRF lemes banget tapi baliknya alon. Nah berarti bisa diambil kesimpulan, masuknya cepat turunnya pelan, masuknya cepat turunnya pelan, aja goyo masuknya cepat turunnya pelan gitu. Iya. Nah masuknya cepat turunnya pelan, apa sih yang di dalamnya umumnya shock absidon? Nah itu ada sistemnya di dalam, saya nggak bisa bahas di sini ya karena
Bahannya nggak bukan, ada. iya, maksudnya bukan kapasitas saya untuk membahas itu, masih banyak mekanik yang jago lah ya. Ya intinya ini dulu ya. Nah, yang bener sih yang mana Om? Shockbreaker depan dikasih apa, terus olinya apa ya? Satu dari oli standar Encer. encer, dan dia mempunyai buih. Oh, Oh, iya. buihnya kecil-kecil. Oh, pengaruh buihnya apa? Pikir sendiri. Nah, kalau rem ya, rem ada belembung-belembungnya, ngeblong apa orang, pikir sendiri lah ya, saya nggak mau menceritakan. Nah, terus yang oli bengkok dulu, dikocok-kocok nih. Nah, ini kan pada waktu dia main kan ngocok-ngocok, jangguyo, kocok-kocok nih. Nah, terus terjadi blunduk-blunduk tuh. Buihnya gede-gede. Ya, lebih gede-gede daripada daripada ini. yang oli Iya, standarnya oli ya. standarnya lah. Pakainya oli apa Om? Kalau buat shock yang shockbreaker ya, shockbreaker yang Buat standar yang- apa racing itu? yang Om? racing. Oh, buat Shock racing. yang bagus ya, itu yang dia kan promosinya anti foam ya, Mbok, anti foam ya. Anti foam berarti dia kan nggak ada apa ya, buih. Ada gelembung-gelembungnya ya. Buihnya mungkin persentasenya lebih sedikit, bukannya nggak ada sih ya. Kayaknya ada loh. Kayaknya ada. Kalau ada yang sponsorin, nih Mas, dikocok-kocok. Nggak ada Mungkin buihnya. nggak ada, saya baru, Ah. karena saya belum, karena saya tidak pernah pakai ya, saya itu ya. Mungkin yang udah pernah pakai bisa komen ke komentar di bawah ya. Jangan lupa subscribe dulu, like and share. Komentar di bawah, Mas, oli ini kita sama-sama belajar loh ya, nggak ngajarin loh ya, kita sama-sama belajar biar edukasi di dalam dunia otomotif kita berkembang lah ya. Ya semoga aja setelah corona ini anak-anak yang sukanya nonton YouTube itu ya, nonton YouTube-nya AMTech itu ya, terus jadi ternyata seperti itu ya. Jadi setelah corona keluar oli yang bagus itu, embel-embelnya kan anti foam. Nah, ini anti foam siapa? Foam kan busa. Berarti dia tidak menimbulkan busa pada saat dia dikocok-kocok. Stabil, intinya stabilitas. Balap itu harus stabil. Kalau dia main kan main terus tuh. Kacau dalamnya. Yang tadinya kualitasnya 100% dia menurun menjadi 80%. Itu yang tidak mau orang mau apa, resiko. Akhirnya pakai oli mahal. Terus apalagi hal-hal yang kadang perlu diperhatikan, umpamanya kerusakannya ya. Ini contohnya blaret ini ya. Blaret itu kenapa sih terjadinya awal mulanya? Apa kok tahu-tahu baret kualitasnya jelek? Saya rasa tidak. Saya rasa pabrikan membuat shockbreaker ini, kalau pemakaiannya benar-benar wajar dan bersih, itu akan awet. Ya, contohnya tidak awet di sini. Asnya kena ya Om? Asnya kena. Penyebabnya apa? Pertama, Bocor. pasti bukan dari sealnya. Pertama itu bukan, kalau menurut saya. Penyebabnya apa Om? Penyebab utamanya Penyebab utamanya ini adalah pertama dari sini. dari mana? Nah, dari sini nih. Sini ini saya ambil dari tutup oli tutup seal shock, salah. Tutup shockbreaker atas. Ini pelindung debu, namanya debu. Nah, pertama kalian harus perhatikan yang namanya seal pelindung debu ini, dia keras ataukah retak, atau dia udah longgar apa bantat. Itu pengaruhnya pertama kali adalah kotoran di sini. Oh iya. Nah, kotoran di sini dia ada kotoran. Kalau ininya waras ininya waras ya, dia akan menyapu bersih debu-debunya. Makanya tidak akan masuk ke dalam seal. Nah, akhirnya pada saat dia terjadi longgar, retak, terus masuk kotoran, akhirnya yang menimbulkan pertama adalah kotoran di sini nih, debu-debu kotor. Di akhirnya kan main terus nih, sealnya akhirnya bejat. Akhirnya sealnya bejat, jadinya rusak ya. Iya, jadinya rusak, terus akhirnya merembet nih, bejat, dicorna bae, medun mengenek, akhirnya ini celak nih. Akhirnya di sini terjadi
rusak, asnya Bengkok. apa enggak bengkok, Berakan ya. nah, Iya, kelalaian. asnya itu menjadi aus karena tergerus-gerus oleh debu kotoran. Nah, usahakan kebersihan shockbreaker Diutamain terjaga ya. ya, terutama bagian shockbreaker. Terus penyebabnya kalau terjadi ketidaknyamanan, jeduk, Iya. apa jeduk itu banyak, jeduk lemes apa jeduk katosen ya. Kalau jeduk lemes mungkin olinya udah Habis ya. bocor, apa habis, apa udah encer, apa udah kayak belet gitu ya. Itu harus diperhatikan. Makanya untuk pemeliharaan shockbreaker mungkin ya ada kalanya ya, kalau kita merasa udah nggak enak bagian depannya ya cepat-cepat diservis, dibersihkan sampai benar-benar bersih, dikasih spek yang olinya yang standar, yang oli yang anyar lah ya, intinya anyar yang baru. Terus perhatikan pernya terlalu kenceng apa enggak ya. Ini kalau dari standar pabrik ya, standar pabrik udah diukur panjangnya seberapa, presurnya berapa, asnya mau naik gini ya. Ini bottom mio, ini as mio, dia udah sinkron dengan Pernya. kapasitas bagian dalam. Biasanya dia udah memperhitungkan kapasitas presurnya jadi nyaman. Nah, biasanya ada yang menambah apa ya, kayak sulingan dipanjangin biar apa, biar lebih tinggi tuh ya. Yang terjadi apa ya, kalau ini ya naik ke atas kan ya, Iya. ini kan mundur ke sini. Nah, yang harus diperhatikan, boleh apa nggak mas ya terserah. Namanya Bebas ya? bebas ya, motor muda kan nyuruh urusan. Jet yang ngono Jet kayak. yang ngono tak pernah gedang yang ngono urusan nih gue. Nah, ini kan jarak dari sini ke sininya dari berkurang kan, mundur loh. Iya. Nah, kalau kalian terlalu ekstrim naikinya, wah 10 cm ya, 10 cm ya gemblung, 10 cm semeneh dawa banget ya, bisa cemandal kan entrok. Iya, cemandal kan entrok soke mutar kowe tembe mlaku terus bledik lu kowe ih priwe. Coba pikir baik-baik. Iya. Pikirkan baik-baik apabila kalian ingin berinovasi, berkreasi ya. Berkreasi ya, namanya orang Indonesia saya tahu banget. Orang Indonesia anak-anaknya itu kreatif. Nah, saya suka itu. Makanya kekreativitasan kalian kembangkanlah bebas. Untuk masalah wah ini salah, nggak ada yang salah, pokoknya nggak ada yang salah. Kalau menurut saya nggak ada yang salah. Kalau kalian suka terserah kalian main ya kok. Paling-palingnya ya jebol ya tuku maning kok. Kayak murah iki ya, sok murah kok. Kecuali soknya harganya 10 juta lah, kalau terus nggak mungkin ngapa-ngapain ya, soknya nang rongsokan ya birang-birang kayak gitu. Ya mungkin pemikirannya orang Indonesia itu kaya-kaya, apa aja bisa dirusak ya Bok. Iya. Ya terus apalagi yang mau ditanyakan, per untuk yang tadi saya singgung di awal ya, untuk pemasangan per ya, ada yang Iya itu yang- kadang ya, ada yang dibalik itu ngaruhnya apa gitu. bukan ada yang dibalik, ada yang memperdebatkan. Oh. Ada yang memperdebatkan bahwa Honda Ada yang itu, mempermasalahkan. ada yang mempermasalahkan, ada yang memperdebatkan bahwa per di bawah, Honda itu pernya di bawah, yang rapat di bawah, renggang di atas. Yamaha renggang di bawah, rapat di atas. Mana sih yang benar? Tanya sama insinyurnya. Kalau menurut saya ya, gini loh, ya. Per atas ya per lebih renggang, otomatis dia lebih kaku. Mm-mm. Per yang bawah ya otomatis lebih lemes. Nah ini ya, nih kan, nih ininya kan diem, nih Iya. dia kan berarti kan lebih atas, lebih kaku. Yang bawah dia main duluan loh. Nah ini cenderung empuk bagian sininya, bukan empuk bagian sininya. Apa sih bedanya sih? Bedanya apa wis? Empuk bagian bawahnya. Hah? Bedanya apa kalau mamanya ini tak balik ya tak balik, terus ini jadi keras, ini jadi empuk. Yang main sininya mbok, sananya mbok diem sama aja ya, Mbok. Iya. Terus persentase kenyamanannya terus jadi masalah gitu ya terserah. Yang namanya itu sebenarnya
sebenarnya apa ya, sebuah ya opini sih ya. Kalau menurut pendapat orangnya kalau beda-beda. kalau saya sih ya ikutin anjuran pabriknya, nggak masalah ya. Kalau masalah perdebatan harus ini terserah. Bebas. Ya, kalau saya salah ya luruskan. Kalau yang ambil yang baik-baik saja, yang nggak baik buang jauh-jauh ya. Terus apalagi mau ditanyakan? Mungkin cukup sekian, videonya udah lama banget ya. Iya. Ya, oke. Oke, Untuk lanjut. masalah modifikasi besok, masalah ribbon apa mau dibahas? Mau apa enggak, Mbak? Besok lagi Ini aja. besok ya. Ya, takutnya Soalnya kayak gini, besok ada motor yang mau naik ya. Road Race Supra X125. Supra X125 yang tadinya karbu, kita akan modifikasi menjadi injeksi. Balap ini loh ya. waduh. Balap MP4, Bro. Ya, kita di sini Kita semua- tungguin aja, Iya, semua ini. guys. Gini. Kita belajar bareng intinya lah Belajar ya, bareng. Om. Nah, kalau apa yang mau ditanyakan, tanyakan. Masalah Tanyakan seputar aja. motor, masalah seputar Di empatan. kolom komentar ya, Ya. guys. Videonya muncul, bahas apa ya kita bahas apa, jangan Oke. ngelangkai. Saya belum bikin videonya, kamu udah tanya ya. Datang ke sini aja, ngobrol-ngobrol. Ngopi-ngopi. Ya, ngopi-ngopi lah. Anu ini ya besok masalah ribbon di bagian depan ya. Yang ini besok mungkin beberapa waktu kita akan coba bikin, karena kemarin udah ada yang request. Terus hasilnya seperti apa ya nggak tahu, yang namanya juga riset ya Bok, Ya, iya. riset yang namanya ya. Kalau kayak gitu sih MotoGP ya nggak riset ya Bok, sekelas MotoGP aja riset terus, yang Riset naik siapa terus, harus seperti iya. ini, yang naik siapa harus seperti ini. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Oke, semua tergantung opini masing-masing, bahwa ya memang ini udah enak, itu enak, ya udah cukup, itu enak buat kalian gitu loh. Yang penting nyaman Yang gitu penting ya. nyaman. Yo, kamu bobotnya 150 kilo mau ngikutin saya yang standar gini ya, mungkin ya harus preloadnya ditambahin apa gimana, masalah settingnya gimana ya. Besok kalau ada bahannya kita akan review. Kalau ada bahan mungkin cukup sekian video dari saya ya, udah panjang banget. Terima kasih, jangan bosan-bosan nonton video saya. Besok kita akan mengembangkan yang lainnya, nyoting yang lainnya lah. Intinya kita akan bikin konten banyak nih, cuman waktunya yang ini alhamdulillah anak-anak udah pada tidur, jadi bisa bikin konten ya. Habis ini kita akan closing ya. Di closing gimana? Ayo closing. Ya, guys. Sekian dari AM Tech. Jumpa lagi di season berikutnya ya, Jumpa guys. lagi. Dadah. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.